Salam jumpa kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam dari Kemit Klasis Timur Tengah Utara bersama saya Gloria Marsanda Mekolie, mahasiswi dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana yang saat ini sedang melakukan praktik studi kerja lapangan di Jemaat Petra Kefamenano. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 dan 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk ada dan terjadi dalam hidup kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon, lengkapilah kami dengan hikmat-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami maksud firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada saat ini. Yang pertama dari kitab Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang kedua, dari kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Mengawali renungan kita pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa kita semua pasti tahu mata pelajaran matematika. Nah, dalam mata pelajaran matematika, ada 4 materi paling dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dari keempat materi tersebut, materi penjumlahan menjadi materi yang paling mudah, karena yang harus dikerjakan hanyalah tambah menambah dari apa yang sudah ada, ditambah dengan yang lain, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih banyak. Atau yang sederhananya, kalau kita tambah ditambah dengan 1, maka hasil yang kita peroleh itu 2. Nah, hasil itu merupakan hasil yang kita dapat dari 1 tadi yang sudah ada ditambah dengan 1. Dan hasil itu lebih banyak dari apa yang ada tadi yang hanya 1. Jika kita perhatikan lebih jauh lagi dari hasil yang kita peroleh dalam operasi penjumlahan tersebut, bisa kita lihat bahwa itu menunjukkan bahwa ada sebuah perubahan dari yang awalnya sedikit menjadi banyak. Dan itu semua diperoleh melalui sebuah proses, yaitu penjumlahan atau peningkatan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa penjumlahan atau penambahan atau peningkatan bukan hanya ada di dalam mata pelajaran matematika, tetapi juga ada dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Misalnya, usia kita dari tahun ke tahun pasti akan makin bertambah. Selain itu, tubuh kita secara fisik
kemampuan kita juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Mengenai hal tersebut, ada satu pertanyaan yang perlu kita persoalkan bersama, yaitu apakah benar hingga saat ini kita telah mengalami peningkatan atau penambahan dari waktu ke waktu. Nah, kita perlu mempersoalkan hal ini karena nyatanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang seharusnya mengalami peningkatan atau penambahan, tetapi itu tidak terjadi. Contohnya, dalam hal ekonomi, persoalan tentang kemiskinan masih menjadi pergumulan bagi kita hingga saat ini. Nah, itu semua terjadi karena kita tidak mengalami sebuah peningkatan. Karena itu, maka kita harus meningkatkan diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang timbul dari hal tersebut ialah apa yang harus kita tingkatkan? Yang harus kita tingkatkan ialah kemampuan kita atau pikiran kita. Nah, hal ini sama seperti yang dikatakan atau dibicarakan dalam teks kita yang pertama, yaitu Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang berbicara tentang manusia baru. Di dalam teks tersebut dikatakan bahwa seseorang yang telah menjadi manusia baru atau yang telah mengalami pertobatan akan mengalami sebuah perubahan. Nah, perubahan itu meliputi roh dan pikiran. Sehubungan dengan persoalan kita tentang kemiskinan, tentang peningkatan diri, maka hal yang perlu kita perhatikan dari perubahan tersebut ialah perubahan pikiran. Nah, hal tersebut juga ditekankan oleh Paulus dalam teks ini yang ia kirimkan kepada jemaat di Efesus. Nah, kita tentu bertanya mengapa kita perlu untuk meningkatkan pikiran kita atau merubah pikiran kita sesuai dengan firman yang dikatakan oleh Paulus dalam teksnya kepada jemaat di Efesus. Nah, alasannya ialah karena dengan memiliki sebuah pikiran yang baik, maka seseorang mampu untuk memberikan pertimbangan dan penilaian yang bijak dan mampu untuk memberikan dia hidup yang lebih baik. Karena itu, maka kita perlu untuk meningkatkan kehidupan kita dengan kemampuan kita dengan cara mengembangkan pemikiran kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita atau pikiran kita atau kualitas kita. Nah, mengenai pertanyaan ini, untuk menjawabnya, mari bersama-sama kita melihat pada teks kita yang kedua, yang mana dalam teks tersebut ada seorang raja yang menjadi tokoh utama. Dia adalah Yosafat, anak dari Raja Asa, dan merupakan keturunan dari Raja Daud. Dalam teks tersebut diceritakan bahwa kerajaan Yosafat dikokohkan atau dibuat menjadi kuat. Ada 3 cara yang Yosafat lakukan untuk menguatkan kerajaannya. Yang pertama, ia menempatkan pasukan-pasukannya di beberapa tempat di Yehuda. Yang kedua, ia mengikuti perintah Tuhan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Dan yang ketiga, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh Yosafat untuk menguatkan kerajaannya, itu adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan persoalan kita yang di awal. Nah, untuk menguatkan kerajaan Yosafat, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya. Mengapa? Hal itu dikarenakan Yosafat mengetahui dengan benar bahwa kemampuan rakyatnya, kualitas rakyatnya, atau yang sesuai dengan tema kita itu disebut sebagai sumber daya manusia dari rakyatnya, merupakan hal yang penting bagi kekuatan, kemajuan, bahkan perkembangan dari kerajaannya. Karena itu maka
ia memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Nah, dari hal tersebut, ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu untuk kita meningkatkan kemampuan kita, kualitas kita, pikiran kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan ialah menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Jika tidak melalui pendidikan, maka kita tidak dapat mengembangkan kemampuan kita dan memperoleh sesuatu yang baik bagi kemajuan hidup kita. Kalau kita melihat keadaan kita pada saat ini, masih ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak sempat untuk mendapatkan pendidikan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ada yang masih berpikir bahwa lebih baik bekerja saja daripada bersekolah. Atau ada yang berpikir bahwa bersekolah itu hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Jadi lebih baik langsung kerja saja. Nah, dari pemikiran-pemikiran tersebut, akibatnya banyak di antara kita semua yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, maka sekali lagi kita perlu menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, selanjutnya, ada satu hal penting lainnya yang dapat kita pelajari dari tindakan Yosafat dalam pendidikan yang diberikannya kepada rakyatnya. Hal penting tersebut yaitu agar Yosafat dapat mendukung jalannya rencana dia untuk memberikan pengajaran kepada rakyatnya, ia mengutus beberapa orang sebagai pengajar. Nah, mereka yang diutus oleh Yosafat terdiri dari 5 orang pembesar, 9 orang pengajar Lewi, dan 2 orang imam. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang mereka yang menjadi pengajar yang diutus oleh Yosafat, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tugas yang harus dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh semua pihak termasuk gereja. Karena pendidikan merupakan suatu tugas bersama, maka kepedulian menjadi hal yang penting dalam kerjasama tersebut. Karena dengan adanya kepedulian, maka kita atau pihak yang satu dengan pihak yang lain dapat mewujudkan pendidikan bagi semua orang dan bagi kemajuan kita bersama. Karena itu, maka kepedulian antara satu dengan yang lain sebagai sebuah bentuk dukungan untuk saling memperhatikan dalam mengusahakan pendidikan bagi semua orang itu perlu ada. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita. Misalnya, kita bisa memberikan fasilitas yang memadai, entah itu seperti dana, buku-buku, dan lain sebagainya. Atau bahkan dalam hal-hal yang kecil, seperti memberikan kata-kata yang memotivasi atau mendorong seseorang, sehingga itu dapat menguatkan dia untuk bisa percaya diri dan bersemangat untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah. Nah, itu adalah 2 hal yang dapat kita ambil dari teks yang kita renungkan pada saat ini sebagai cara untuk kita dapat meningkatkan kemampuan kita, kualitas kita, atau pemikiran kita. Dari apa yang sudah kita renungkan bersama sejak awal hingga saat ini, pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa kemampuan kita merupakan satu hal yang penting. Dan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kita, yang nantinya dapat berguna bagi kelangsungan dan perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik. Karena itu, perlu adanya pandangan yang benar dari kita semua tentang pendidikan dan perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak,
termasuk gereja, baik secara dana, fasilitas, atau apapun itu, demi mewujudkan kemajuan hidup kita bersama. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.